Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus menerus kita ingatkan diri kita agar supaya sadar akan banyaknya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan bahwa nikmat dan kebaikan itu tidak akan mungkin lagi kita hitung-hitung, tidak akan mungkin lagi kita tidak akan mungkin kita bisa membilangnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jamaah, kesadaran akan perkara ini akan mengantar kita untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik kepada kita dan betul-betul menginginkan kebaikan kepada kita. Termasuk pada kesempatan saat ini, tidak akan mungkin kita berada dalam majelis ilmu ini kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Karena itulah berbahagialah, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas pilihan ini, sebab tanpa ketetapannya dan ketentuannya, tanpa izin dan kehendaknya, tidak akan mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai pada pembahasan al-isti'adah. Kita baca keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sekarang yang menjelaskan tentang jenis-jenis al-isti'adah. Kata beliau, wal isti'adatu anwa'. Minta pertolongan, penjagaan dari hal-hal yang dibenci itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Al-awwal, yang pertama, al-isti'adatu billahi ta'ala.
وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. Yang pertama kata beliau adalah al-isti'adzah billah, minta perlindungan dari perkara yang kita benci, yang tidak kita senangi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana mewujudkan isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah isti'adzah yang di dalamnya terkandung kesempurnaan iftiqar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iftiqar? Kesempurnaan perlu merendah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul sadar bahawa diri kita ini rendah, tidak memiliki, dan betul-betul kita perlu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempurnaan istiqar. Sadar bahawa kita ini betul-betul rendah, tidak memiliki, tidak bisa melindungi diri, tidak bisa menjaga diri. Yakin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa. Kita pun betul-betul mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istiqar. Isti'adzah yang didasari oleh perkara ini. Wal-i'tisami bih. Isti'adzah yang didasari pula oleh kesempurnaan i'tisam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan, minta agar supaya diberikan usmah, selamat, supaya terlindungi. Wa i'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi, dan yakin akan kecukupan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi pelindung. Yakin akan kesempurnaan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu. Apakah segala sesuatu itu yang sekarang atau yang akan datang? Dia dalilnya, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Falaq dan dalam surah An-Nas. Dan disinilah puncak isti'adzah itu. Dan segala jenis isti'adzah yang merupakan kebaikan itu rentetannya dari ini. Dari isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ikhwah, kita sangat perlu dan betul-betul sangat mendesak saat-saat sekarang ini. Bencana, kerusakan, perkara-perkara yang sangat menakutkan kita, yang betul-betul menakutkan kita. Apakah dalam urusan keagamaan, dalam urusan keduniaan, yang akan menimpa agama kita atau menimpa jasad kita di dunia, dalam barzah dan di akhirat. Terlalu banyak perkara yang kita khawatirkan terhadap diri kita. Yakin tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita, melindungi kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan hanya kepadanya, minta penjagaan hanya kepadanya.
dengan keyakinan bahawa betul-betul hanya Dia yang bisa menyelamatkan, hanya Dia saja yang bisa melindungi, hanya Dia saja yang bisa menjaga. Dengan perasaan iftiqar, betul-betul merendah, betul-betul merengek, mengharap betul kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang tidak memerlukan siapapun juga, tetapi kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak perlu terhadap siapapun juga, tetapi kalianlah yang fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah, isti'adzah dalam kondisi seperti ini. Tiap saat kita perlu isti'adzah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini isti'adzah umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini umum. Dan banyak lagi doa-doa isti'adzah dalam Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita singgung, isyaratkan secara singkat dua surah yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain, Al-Mu'awwidhatan, dua surah permintaan perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Apapun yang kita khawatirkan sudah masuk kunci-kuncinya pada perlindungan dari apa yang merupakan kandungan dari surah ini. Ini. Lihat misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta perlindungan kepada Allah, Rabbnya Al-Falaq, penguasa, pemilik, yang mengadakan, yang menguasai, mengatur segalanya. Min syarri ma khalaq, dari segala bahaya ma khalaq, apa yang Allah telah cipta. Ini kan semuanya kena. Jadi kalimat ini saja sudah kena seluruhnya. Kita sudah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua bahaya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Demikian pula Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, saya minta perlindungan dari Rabbnya manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari kejahatannya, bisikan-bisikannya al-khannas, dari kalangan jin dan manusia. Dari kejahatannya, bisikan-bisikan al-khannas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Al-khannas yang mana? Dari kalangan jin dan manusia. Syaitan, jin dan manusia. Ingat jamaah, tidaklah orang terseret kecuali orang dibisikkan oleh. Tidaklah fitrah ini rusak kecuali karena ada bisikan al-khannas dari kalangan jin maupun manusia. Sumber bahaya di dunia, dalam barzah dan di akhirat adalah ketika kita ikuti bisikan al-khannas ini dari kalangan syaitan, jin maupun manusia. Ingin selamat, sungguh-sungguh dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membaca dua surah ini. Luar biasa surah ini. Karena itu beberapa ulama memberikan perhatian khusus terhadap dua surah ini dan membuat pengkajian tersendiri. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu punya pengkajian khusus terhadap dua surah ini. Baik. Al-thani, isti'adah jenis kedua, al-isti'adatu bi sifatin min sifatihi ka kalamihi wa 'azamatihi وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى قل أعوذ. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
Baik, dan beberapa doa lain yang beliau sebutkan di bawah. Perhatikan, jenis yang kedua, isti'adah, minta perlindungan dari perkara yang kita benci dengan menggunakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta perlindungan kepada Allah dengan menggunakan sifat-sifatnya. Seperti sifat apa? Sifat kalam, firman-firmannya. Sifat azamah, kebesarannya, izzahnya, kudrahnya. Sifat ridhanya. Dan ini termasuk isti'adah yang sangat hebat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai murka. Ingin selamat dari murkanya, minta perlindungan dengan menggunakan ridhanya. A'udzu biridak min sakhatik. Misalnya, a'udzu biridak min sakhatik. Saya minta perlindungan, ya Allah, dengan keridhaan-Mu, ya Allah, min dari sakhatik, dari murka-Mu. Ini hebat ini. Sebab tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Meridai. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sifat-sifatnya. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang dibaca ketika seseorang turun pada sebuah daerah, sebuah tempat, lembah, kamar, sekolah, rumah makan, turun pada sebuah tempat. Baca ini, kata Nabi SAW, maka tidak akan diganggu sampai ditinggalkan tempat itu. A'udzu, saya minta perlindungan bi kalimatillah, dengan firman-firman Allah, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala at-tammat, yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala bahaya yang Allah Subhanahu wa taala telah cipta. Ini semuanya menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajarkan kepada kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta penjagaan dari perkara yang kita benci kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sifat-sifatnya. Berarti sangat perlu kita ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya keagungan, seluruhnya kedahsyatan, seluruhnya sempurna. Walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang setinggi-tingginya, sifat yang semulia-mulianya. Al-a'la, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling sempurna. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Lihat doa lain yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada bagian-bagian tubuh kita yang terasa sakit. Pegang, kemudian baca, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 3 kali. Pegang, a'udzu, saya minta perlindungan, bi'izzatillah, dengan keperkasaan Allah, dengan kehebatan Allah yang menundukkan segalanya, dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan dengan kudrah Allah, kemampuan Allah terhadap segala sesuatu.
min syarri, dari segala bahaya, ma ajidu, yang saya rasakan, wa uhadir, dan bahaya yang saya khawatirkan. Baca 3 kali, insyaallah taala tuntas. Yang penting dibaca dalam keadaan ikhlas, betul-betul istiqar, betul-betul yakin, betul-betul minta perlindungan kepada Allah, penjagaan kepada Allah, betul-betul mantap. Hanya perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan. Minta dan terus minta. Dan banyak lagi ya keterangan-keterangan, doa-doa dari Rasulullah SAW yang menjelaskan akan hal ini. Baik. Di sini kami ingin mengingatkan, menyisipkan satu ilmu yang sangat penting pada kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya minta perlindungan di kalimat, dengan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah at-tammat, yang maha sempurna. Ini menunjukkan bahawa kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Sebab seandainya makhluk, maka kita tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk. Dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Dan sehebat-hebat kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Baik. Al-thalith, yang ketiga, al-isti'adatu bil amwat atau bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-aud. Fahada syirkun. Wa minhu qawluhu ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jenis yang ketiga kata beliau, minta perlindungan, penjagaan dari perkara yang kita benci, yang kita khawatirkan dengan orang-orang mati atau terhadap orang-orang hidup, tapi orang hidup ini tidak hadir, gaib. Atau dia tidak mampu untuk memberikan perlindungan, sebabnya perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi. Tapi dia minta kepadanya. Maka yang seperti ini hukumnya syirik. Paham ya? Yang seperti ini hukumnya syirik. Kalau mau lebih jelas lagi, lebih memahami kesyirikan dalam isti'adah, lihat isti'adah kepada Allah. Isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah isti'adah yang merupakan ibadah, yang dasar-dasarnya istiqar, i'tisam, i'tiqad akan kifayah Allah, himayah Allah. Kapan kita pahami ini, maka kapan isti'adah yang semisal kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia kesyirikan akbar. Maksud di antaranya ini, minta perlindungan kepada orang-orang mati, minta perlindungan kepada orang-orang yang hidup, hanya tidak hadir, tidak mampu dia, bukan pada perkara yang dia mampu. Maka yang seperti ini seluruhnya merupakan kesyirikan dan tidak akan menambah, kecuali hanya semakin menambah celaka. Lihat dalilnya dalam surah Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia, lelaki-lelaki dari kalangan manusia, ya'uduna, lihat ini, ya'uduna, yang minta perlindungan, minta penjagaan
birijalim minal jin. Dengan apa? Dengan menggunakan rijal, orang-orang minal jin, dari kalangan jin. Apa akibatnya? Fazaduhum rahaqa. Maka mereka itu semakin menambah mereka rahaqa, dosanya, kesesatannya. Jin semakin menambah manusia sesat, dan manusia semakin menambah jin itu sesat pula. Iya. Semakin menambah jinnya, semakin mengerahkan usaha hebat, karena manusia semakin memberikan pengorbanan yang besar. Bukan lagi ayam, tapi kambing sudah. Mujahadahnya pun semakin besar. Semakin besar mujahadah untuk kesyirikan, semakin besar dosanya. Semakin besar korbannya, semakin besar pula dosanya. Ini dia. Dan tidak semakin menjaga, semakin takut, semakin khawatir, semakin tergantung, semakin terkurung, semakin tidak bebas. Semakin gelisah. Kalau orang keluar dari fitrah, keluar dari perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak jenis-jenis persilatan tenaga dalam yang semisal itu. Ini banyak kena ini. Itu bukan tenaga dalam, tenaga syaitan, tenaga jin. Bumbu-bumbu saja itu kalau ada gerakan. Kadang ada gerakan itu bumbu. Gerakan silat. Silat ini, silat ini, silat itu. Kadang nafasnya kamu berzikir. Keluarkan la ilaha illallah. Zikir, tarik nafas, keluar nafasnya harus zikir. Harus begini. Itu semuanya bumbu. Intinya, lihat tingkat tertingginya. Lihat gurunya. Lihat yang sudah sampai ke jenjang ini. Tidak ada yang bisa lepas dari permainan, penjagaan, perlindungan, permohonan, tergantung jenjang-jenjang kekafirannya, kesesatannya. Tidak ada yang bisa lepas hubungan dengan jin. Lambat atau cepat ke arah situ. Hanya kadang belum disadari bagi pemula. Banyak-banyak jinnya dimasukkan melalui minuman. Kasih minum dari gurunya, itu jin dimasukkan itu. Kalau sudah dimasukkan jin, dia akan mengetahui kapan dia terima, kapan air yang ada jinnya itu masuk, maka pasti dia akan merasakan keadaan lain-lain pada dirinya. Dia tidak akan bisa pungkiri. Kecuali kalau dia orang bodoh, tetapi asalnya punya penjagaan, hanya dia tidak tahu ilmu-ilmu salah. Maka air yang diminum itu tidak berpengaruh, sebab dia punya penjagaan. Masih bagus akidahnya, masih bagus tauhidnya, hanya rendah ilmunya. Sehingga tidak kena, tidak masuk. Tapi lama kelamaan, akan tembus juga. Kalau dia yakin ilmu ini. Sebab banyak syubhatnya, banyak keraguannya. Ini ikhwah. Lihat arahnya. Lambat atau cepat akan dibuat malas solat. Lambat atau cepat akan semakin diarahkan ketergantungannya kepada guru. Akhirnya ketawakalannya rusak. Dan tawakal termasuk nilai ibadah. Sudah lewat pembahasan tawakal. Lambat atau cepat, kalau semakin dinampakkan permohonannya, isti'anahnya, isti'adahnya, akan kepada jin. Kalau sudah ada penampakan. Kalau sudah ada penampakan. Ini. Lambat atau cepat, maka orang ini pada saat-saat tertentu akan kemasukan. Sebab apa? Jin yang dia miliki menguasai dia secara penuh. Dia tidak akan sadar.
Tapi bisa bergerak, bisa begini, bisa begitu, tanpa sadar. Kalau sudah kondisi seperti ini, pastikan jin, syaitan. Tidak ada lagi yang lain. Hanya kondisi orang yang terkena seperti ini kadang tidak sadar. Katanya disitulah kehebatan ilmunya, padahal disitulah kebodohannya. Disitulah kekalahannya, bukan kehebatannya. Justru disitulah kekalahannya, sebab dia sudah dikuasai oleh syaitan, yang hakikatnya syaitan itu lemah. Syaitan yang lemah ini berhasil menguasainya, berarti dia lebih lemah. Iya, berarti dia lebih lemah, sudah menjadi budaknya. Dia. Tetapi sekali lagi, syaitan tidak akan mengatakan saya adalah pimpinanmu, tidak. Dia akan datang, saya akan membantu kamu. Saya ini anak buahmu. Saya ini anggotamu. Saya ini bawahanmu. Kamu perintah saya ke sana kemari terserah. Saya siap. Dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi hakikatnya dia diperbudak oleh syaitan. Buktinya apa? Syaitan menguasai dia. Syaitan menundukkan dia. Syaitan minta syarat, akhirnya dia harus penuhi. Dia terikat, tergantung kepadanya. Kalau sudah seperti ini, maka sudah menjadi hamba syaitan. Dan ini lambat atau cepat arahnya ke sana. Ini sama dengan dukun. Kalau sudah seperti ini, apakah aliran hitam, merah, putih, hijau, kuning, sama semuanya. Kalau begini modelnya. Black magic. Ada apa? Kalau putih? Iya. Apa? White magic. Iya. Tidak tahu bahasanya. Sama. Ini aliran suci. Kalau itu kotor, itu yang sana itu. Yang sana itu kotor. Sebab apa? Syarat ilmunya harus membunuh orang. Syarat ilmunya harus minum darah. Syarat ilmunya harus memerkosa. Syarat ilmunya harus mengorbankan anak. Syarat ilmunya harus ini, harus ini. Ini hitam, kita ini putih. Sebab apa? Ilmunya kamu harus puasa. Tidak boleh dekati perempuan. Kamu harus jujur. Tidak boleh dusta. Kapan kamu dusta, kamu akan kena ilmu. Kamu harus puasa. Syarat ilmu. Tapi hakikatnya sama. Permainan bersama jin. Penyerahan kurban kepada jin harus memenuhi syarat-syarat jin. Harus melayani jin dalam bentuk pelayanan apapun juga. Kadang dalam bentuk perbuatan, gerakan tertentu yang harus disenangi oleh jin. Kamu harus, kalau mau menarik jurus itu, harus lakukan gerakan seperti ini supaya senang. Atau dalam bentuk ucapan, atau dalam bentuk sesajian, atau dalam bentuk apa saja yang merupakan syaratnya jin. Kadang syarat ini disampaikan secara langsung, kadang secara tidak langsung. Tapi hakikatnya kembali kepada pelayanan terhadap jin, memenuhi kesenangan jin, syaitan. Ini, jadi sama dari sisi ini. Apa bedanya? Hanya yang satunya kasar, yang ini halus. Justru yang putih ini lebih berbahaya. Yang putih ini lebih berbahaya, sebab mempercampurkan. Dia diseliputi dengan perkara yang bisa mengelabui. Jadi tai juga di dalamnya, tetapi dibungkus dengan sesuatu yang bisa menarik. Kalau yang hitam memang kotor, darah pembungkusnya langsung nampak. Justru yang hitam ini mungkin sadar, sebab dia tahu ketika dia tuntut ini bahaya. Tapi yang putih ini sulit sadar. Sebab apa?
dia tuntut dalam keadaan yakin ini kebenaran, ini agama. Ini kebenaran, ini agama. Dipukul jarak jauh, terlempar, apa itu? Ilmu apa itu? Tidak ada ilmu agama yang seperti itu. Seandainya itu dari Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW, seandainya itu dari amalan-amalan agama, seandainya itu dari keyakinan-keyakinan agama, maka Nabi Muhammad SAW paling hebat itunya. Tapi Nabi tidak pernah berperang begitu modelnya. Iya. Para sahabat tidak pernah berperang begitu modelnya. Bahkan mereka berperang sebagaimana kewajarannya. Siapkan, yang pasukan panah siapkan panahnya. Yang pasukan penyerang seluruhnya menyiapkan baju besinya, helm besinya. Nabi siap dengan semua ini. Nabi dengan helm besinya. Untuk menghindari diri supaya tidak langsung terkena tombak. Dengan baju besinya. Jadi berperang, saling hantam. Tidak langsung mati sebab besi yang dikena. Harus mengetahui di mana celah-celahnya bisa menusuk. Bahkan Nabi SAW dalam perang Uhud itu helm besi Nabi yang menutup mukanya. Ini karena hebatnya serangan tembus dan menghancurkan gigi geraham beliau SAW. Bercucuran darah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Kaifa yuflihu qaum syaddu nabiyahum." Bagaimana mungkin kaum itu bisa beruntung? Gimana mungkin bisa selamat sementara mereka telah melukai nabinya? Tapi ternyata itu pun Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat teguran, "Laisa laka minal amri syai'." Sama sekali kamu tidak punya urusan dalam perkara ini ya Muhammad. Dalam urusan selamat tidaknya seseorang. Sebab ternyata pimpinan-pimpinan penyerang pasukan ini kemudian Islam. Bukankah pemimpinnya Khalid ibn Walid dalam perang Uhud itu? Yang ternyata kemudian menjadi pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Lihat, selamat tidaknya bukan Rasulullah. Jadi termasuk ayat-ayat yang betul-betul luar biasa menghantam orang-orang yang tergantung minta isti'adzah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa jemaah. Hanya Allah Subhanahu wa taala menentukan selamat tidaknya. Jadi semua itu kebatilan. Tapi yang ngajar kiai di pondok pesantren, apapun namanya, pengajarnya dimanapun tempatnya, semuanya adalah permainan syaitan, jin. Hanya ada yang halus, ada yang kasar. Ada yang sangat jelas, ada yang betul-betul terselubung. Yang semua hakikatnya dapat kita ketahui secara jelas kalau kita punya ilmu tentang akidah, hakikat penyembahan kepada selain Allah, dan langsung bisa melihat dari puncak tertingginya. Jangan lihat orang yang baru belajar. Kesesatan seluruh ilmu tenaga dalam, saya katakan semuanya tanpa kecuali. Pernapasan ini pakai zikir, semuanya kena kalau tenaga dalam. Tidak ada lepas dari jin atau tipuan. Lambat atau cepat, mau lihat yang paling tingginya. Jangan yang baru belajar. Jangan yang baru belajar. Saya siap ketemu siapapun, tempat yang paling tingginya, dengan ketentuan dia mau menjelaskan secara jujur hakikat ilmunya sampai gimana dia cara. Saya akan jelaskan syiriknya ilmu itu. Saya akan jelasnya batilnya ilmu itu. Yang penting dia menjelaskan jujur. Dan saya sangat yakin tidak akan mau. Sebab ini dirahasiakan betul. Walaupun jelas bagi orang-orang yang mengetahui aturan Quran dan Sunnah. Dah lepas dari permainan jin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kumpulan-kumpulan seperti itu. Hanya yang saya bisa pastikan, kalau yang saya sendiri bisa pastikan, Margaluyu. Ini aliran syaitan ini. Ini saya bisa pastikan ini.
Sebab saya pernah jumpai. Dia dipastikan pembuktiannya. Saya sudah buktikan langsung. Ya. Ada orang yang sudah berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Kemudian ikut pengajian, sadar bahwa itu salah. Tapi dia tidak bisa lepas langsung. Jinnya mengikuti terus. Harus diruqyah. Kalau ini memang betul-betul kebenaran, kebaikan, masa dibacakan ayat-ayat kesakitan dia? Masa dibacakan ayat-ayat dia menggebelepar? Tidak mungkin. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertentangan dengan syaitan. Kalau begitu itu adalah ilmu syaitan. Ini pasti. Tidak ada keraguan. Tidak ada insya Allah dalam makna ragu. Pasti. Aliran sesat. Hanya ingat, puncak kesesatan ilmu tenaga dalam itu, kalau mau lihat sebenarnya, lihat yang paling tinggi. Kalau yang baru belajar, ya mungkin baru jurus-jurus dasar, yang murni mungkin sekedar murni apa? Gerakan-gerakan badan. Yang jelas semuanya tidak akan bisa lepas. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Semakin menambah sesat di antara mereka. Ini ikhwah. Baik, Arabi yang keempat. Ini terakhir yang beliau sebutkan. Al-isti'adatu bima yumkinu al-'awdu bihi minal makhluqina minal bashar awil amakin aw ghairiha. Fahada da'i jaiz wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada malja'a aw mu'adan falya'id bih. Baik, asyahid wa man wajada malja'a aw mu'ada falya'id bih. Baik, yang keempat, minta perlindungan, penjagaan dari perkara-perkara yang memang mungkin kita minta penjagaan, perlindungan darinya dalam perkara yang wajar dari makhluk, apakah dia manusia atau benda, tapi yang wajar ya. Lihat yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi SAW menyebutkan fitnah. Ketika terjadi fitnah, maka siapa yang mempunyai, siapa yang menjumpai malja'a, tempat berlindung di situ. Siapa yang mempunyai mu'ad, tempat penjagaan, maka minta penjagaan di situ. Dalam fitnah. Atau misalnya ada lempar kita. Ini kan sesuatu yang kita takut, iya. Kita berlindung di mana? Di balik tembok, iya. Maka ini minta perlindungan, berlindung dengan tembok ini, iya. Ini bukan apa? Bukan kesyirikan, tapi merupakan kewajaran. Sebab dia berhubungan dengan sebab akibat. Kalau jin berhubungan dengan kesyirikan, dia tidak akan memerintahkan kecuali akhirnya kepada kekejian, kenistaan. Atau jimat-jimat, bebatuan dan semisal itu, ini kesyirikan seluruhnya saja. Tidak berhubungan dengan sebab akibat. Apa hubungannya cincin ini? Dengan terlindunginya kita. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Beda kalau tembok misalnya. Kalau cincin, cincin keramat, cincin ini, kalau basi, kalau jerne, kalau ini. Itu tayang semuanya namanya. Tidak ada yang mengumpul ini kecuali pasti sesat. Lambat atau cepat, kalau dia meninggal dengan keadaan seperti la ilaha illallah, ngeri jamaah. Dikumpul batu-batu. Bodohnya. Diperbodoh sama orang. Tapi bisa begini, tidak ada penampilan hebat dari batu itu kecuali permainan jin. Atau bertepatan dengan takdir Allah. Sama sekali tidak ada apa-apanya sebenarnya. Hanya berkebetulan bertepatan dengan takdir Allah. Karena itu ketika diulang tidak lagi. Tidak lagi. Atau memang penyakitnya ada sama diri orang itu. Menganggap, hebat padahal tidak ada apa-apanya. Memang betul-betul hebat padahal tidak ada apa-apanya. Katanya. Ini banyak penyakit seperti itu.
Ini ikhwah. Jaga diri, minta perlindungan penjagaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempuh sebab akibat yang wajar. Yang memang benar. Yang memang benar. Ada orang yang memasukkan kita, ada orang yang menuduh kita begini. Ada yang memasukkan kita ke penjara begini. Padahal kita tidak. Apa jalur yang benar? Datang kepada orang-orang yang bisa melindungi misalnya. Tempuh jalur. Misalnya memakai pengacara misalnya kalau memang terpaksa. Panggil juga aparat yang bisa, yang baik, yang bisa memahami seperti ini, yang bisa menjelaskan dulu permasalahannya. Ini seperti ini wajar. Tapi tetap asal permintaan perlindungan dalam urusan apapun juga tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Asal ini tidak boleh dipalingkan kepada siapapun juga. Perhebat dia menjadi ibadah yang hebat dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, dalam solat nilai-nilai isti'adzah itu ditekankan. Mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jaga diri. Demikian pula apa petunjuk Nabi SAW dalam solat ketika ada gangguan, gangguan bacaan, gangguan ini, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ini, tidak usah ke sini kena orang, sini saja. Pokoknya arah kiri. Sekedar keluar angin. Air sedikit. Tidak usah sampai basah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutkan. Coba lihat penjagaan ikhwah. Ingat ikhwah, kita tidak bisa selamat dari kesyirikan. Takut terhadap syirik, minta penjagaan kepada Allah. Takut terhadap bidah, minta penjagaan kepada Allah. Takut terhadap kebodohan, minta penjagaan kepada Allah. Takut terhadap kemalasan, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap bahaya, utang, minta penjagaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap orang-orang hasad, minta perlindungan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap bencana di bumi, dari angin, dari atas, dari laut, dari gunung. Takut, minta perlindungan penjagaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tunggu kiranya bisa menjaga, melindungi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini beberapa keterangan beliau rahimahullah taala tentang isti'adzah. Insyaallah taala ini cukup. Apakah menetapkan adanya hari yang baik atau hari yang buruk dengan cara melihat tanda-tanda pada sistem penanggalan termasuk dari tatayyur? Ia masuk dalam tatayyur. Tatayyur menyatakan kesialan dengan burung dan yang semisal itu. Dan Nabi SAW telah mengatakan at-tiyaratu syirik. Tatayyur itu kesyirikan. Bagaimana penafsiran sahabat tentang surat Al-Baqarah? Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Cutlah kamu." Apakah iblis termasuk golongan malaikat? Dan penafsiran para sunnah surah Al-Maidah 3-5. Perintah ini min babit taghlib. Diperintahkan kepada semua yang hadir ketika itu, dan kebanyakannya malaikat yang disebut, tapi maksudnya seluruhnya. Dari mana kita pahami bahwa maksudnya seluruhnya? Iblis juga kena. Lihat keterangan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Tetapi iblis aba wastakbara. Iblis tidak mau, iblis takabbur. Berarti apa? Dia juga termasuk diperintah untuk sujud. Seandainya tidak diperintah, maka tidak boleh dikatakan dia takabbur. Dia tidak mau. Jadi dia juga terkena dalam perintah itu. Tetapi kenapa Allah mengatakan kepada para malaikat ini wallahu alam min bab taghlib, keumuman. Disebutkan yang umum tetapi maksudnya cakupannya lebih. Semua yang hadir di situ. Allahu alam. Bagaimana hukum wanita yang ditinggal oleh suaminya 3 tahun dan sampai sekarang tidak ada kabar? Apakah dia boleh menikah dengan orang lain sedang tidak ada keterangan cerai dari suaminya? Ini wallahu alam. Saya lihat dulu keterangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,